digitalisasi yang semakin berkembang pesat, pendidikan ekonomi menjadi sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan di bidang ekonomi digital. Pendidikan ekonomi di era ini harus mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep ekonomi tradisional dengan penerapan digital. Di mata kuliah Ekonomi Bisnis dan Digital, kami diberikan pemahaman tentang bagaimana caranya mengaplikasikan digitalisasi ke dalam bisnis. Kemudian, kami diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan UMKM. Kita diharapkan untuk bisa menghadapi tantangan di bidang ekonomi digital agar siap menghadapi perubahan dalam dunia ekonomi digital. Kegiatan di mata kuliah Ekonomi Bisnis dan Digital. Untuk kegiatan di luar kelas ada pemberdayaan UMKM, kemudian pembuatan logbook kegiatan pemberdayaan UMKM, kemudian ada pembuatan logbook transformasi kegiatan Pecomart, dan kemudian melakukan sitasi. Pembuatan logbook UMKM. Yang pertama, kita harus memasukkan nama usaha, kemudian nama pemilik, kemudian lokasi usaha, ada juga latar belakang usaha, kemudian rancangan transformasi digital, laporan pemberdayaan setiap minggu, kemudian yang terakhir keadaan sebelum dan sesudah transformasi digital, yaitu goals, hambatan, solusi, next agenda, dan berita acara. Berikut ini merupakan contoh dari logbook UMKM. Selanjutnya ada pembuatan logbook Pecomart. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kemudian planning selama 7 pertemuan, kemudian goals untuk kemajuan Pecomart. Selanjutnya ada notes setiap pertemuan, dan yang terakhir dokumentasi setiap pertemuan. Berikut merupakan contoh logbook transformasi digital Pecomart. Kemudian kita juga melakukan sitasi terhadap buku. Buku yang kita sitasi yaitu buku berjudul Digital Marketing Menembus Market, Meningkatkan Omset, yaitu pengarangnya Camelia Savitri MPD dan kawan-kawannya. For your information, di dalam buku ini banyak sekali materi yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu ada bab 1 mengenai konsep digital marketing, yang di dalamnya terdapat pengertian digital marketing, konsumen digital marketing, manfaat digital marketing, jenis-jenis digital marketing, dan selanjutnya di bab 2 itu membahas tentang merancang pembuatan website. Di dalamnya ada pengertian website, jenis-jenis website, kemudian merencanakan atau merancang website. Kemudian di bab 3 juga ada materi konsep search engine optimization. Di dalamnya juga ada pengertiannya, cara kerjanya, strategi membuat search engine optimization. Kemudian di bab 4 ada materi pemasaran online menggunakan sosial media. Di dalamnya ada pengertian media, perilaku etik dan tidak etik di media sosial. Kemudian ada macam-macam digital marketing melalui media sosial. Selanjutnya ada pemasaran melalui media video. Di
bab 5 ada materi pemasaran menggunakan surat elektronik atau email. Di dalamnya juga ada pengertian email marketing, bagian-bagian surat elektronik, membuat, mengoperasikan dan memanfaatkan email marketing, dan di bab 6 ada iklan pay per click atau PPC. Di dalamnya juga ada pengertiannya, optimasi cara memantau kinerja, kemudian konsep AdWords dan menggunakan AdWords. Di bab 7 membahas tentang iklan online. Di dalamnya juga ada pengertiannya, jenis-jenisnya, cara memasarkannya, dan model pembayarannya. Di bab 8 ada materi konsep e-commerce. Di dalamnya juga ada pengertiannya dan cara memasarkannya, kemudian afiliasi untuk memasarkan situs e-commerce, kemudian membuat aplikasi e-commerce. Di bab 9 ada materi pemasaran melalui perangkat mobile. Ada pendahuluannya, ada sejarahnya, cara meningkatkan pengalaman digital dengan perangkat mobile, kemudian ada langkah-langkah untuk mengembangkan aplikasinya, dan strateginya, kelebihan kekurangan dalam menggunakan mobile marketing. Di bab 10 ada materi pemasaran melalui blog. Di dalamnya ada cara pemasaran bisnis melalui blog, kemudian alasan menggunakan strategi pemasaran melalui blog, strategi pemasaran melalui blog secara efektif. Di bab 11 ada materi tentang riset pasar melalui online. Ada cara melakukan riset pasarnya, kemudian tantangannya apa saja, kemudian indikator keberhasilan riset pasar. Kemudian di bab 12 ada materi membina CRM melalui berbagai media. Di dalamnya juga ada membina hubungan baik dengan pelanggan melalui berbagai media, kemudian strategi memperoleh pendapatan dan keuntungan melalui media. Terima kasih kepada Bu Camelia Safitri selaku dosen dari mata kuliah Ekonomi Bisnis dan Digital, karena telah banyak memberikan pembelajaran yang menarik dan tentunya bermanfaat sebagai bekal kita untuk setelah lulus dari UHAMKA.